Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur Bapak Ibu kita bisa berkumpul kembali di ibadah Menara Doa Segala Bangsa dalam tema Miracle dan Healing Night, Malam Mukjizat dan Kesembuhan. Baik Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Saya persilahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Johannes Lilik Susanto untuk membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam. Malam. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya sangat bersyukur kalau pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan sebelum kita bersama-sama merasakan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Roh Kudus yang dahsyat, datanglah di tempat di mana kami berada masing-masing di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakanlah dirimu Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tunjukkanlah hadirat-Mu di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang hadir di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, ulurkanlah tangan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus, yang menginginkan jamahan Tuhan Yesus, yang menginginkan kesembuhan dari Tuhan Yesus, yang menginginkan lawatan Tuhan Yesus, mari Roh Kudus datang kepada setiap kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Kuasai setiap kami di dalam kuasa darah Yesus, sedemikian sehingga tidak ada satu kuasa iblis yang bisa termanifestasi dan bisa menggagalkan pelayanan-pelayanan pada malam hari ini di dalam nama Yesus, khususnya pelayanan kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Sebagai satu tubuh Kristus, kami sehati mengikat roh-roh jahat di udara, roh-roh di bumi dan juga yang di bawah bumi. Kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengganggu pemberitaan firman Tuhan, yang mau mengganggu pendengaran firman Tuhan. Kami mengikat semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan semua kuasa-kuasa itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami hancurkan segala kuasa-kuasa itu di dalam nama Yesus Kristus. Juga roh-roh jahat yang mau mengganggu transmisi internet pada malam hari ini, pada saat ini, pada saat di mana acara ini didengar, disaksikan, di dalam nama Yesus Kristus kami ikat roh-roh di udara, pengganggu-pengganggu dari sinyal-sinyal. Di dalam nama Yesus kami patahkan kuasa-Mu dengan darah Yesus Kristus demi nama Tuhan Yesus, dan kami hancurkan dengan darah Yesus. Kami usir, pergi dari anak-anak Tuhan, pergi dari siaran kami di dalam nama Yesus, pergi dari internet yang mengganggu ini. Iblis hancur semua oleh darah Yesus. Kami berdoa Tuhan, mempersembahkan hati kami kepada Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau jamah kami di dalam nama Yesus Kristus. Hidupkanlah setiap firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama pada malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Arahkan hati kami ya Roh Kudus, Engkau yang membuka hati kami, menghidupkan firman Tuhan, serta menanam benih-benih firman Tuhan itu di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus, mari Engkau yang berkhotbah, bukan pendeta, tapi Tuhan sendiri yang berkhotbah di dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan dirimu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Pak. Ya, puji Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab suci dari Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 8, ayat 5 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku,
kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara membaca ayat ini, Yesus adalah seorang yang berjalan keliling, berbuat baik, mengajarkan Injil, Taurat Tuhan itu disingkapkan sedemikian rupa sehingga muncullah Injil keselamatan. Dari Taurat itu dijelaskan tentang Mesias yang akan datang, dan kemudian Yesus sendiri dia menjalankan tugas kemesiasannya, dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Saudara, Yesus itu ada di dalam seluruh perjanjian lama. Seluruh perjanjian lama. Dia ada di dalam Taurat, dia ada di dalam kitab-kitab Mazmur, kitab-kitab puisi, dia ada juga di dalam kitab-kitab para nabi. Dan jikalau tidak disingkapkan oleh Roh Kudus, atau disingkapkan oleh Yesus Kristus, atau disingkapkan oleh Allah Bapa, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti tentang Yesus Kristus. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesus itu pekerjaan sehari-harinya adalah menyembuhkan orang-orang sakit. Dan itu merupakan tugas Mesias. Saudara, pada waktu Yesus itu ditanya oleh murid Yohanes Pembaptis ya, yang ada di dalam penjara, persoalannya adalah Yohanes itu seorang manusia biasa. Dia adalah seorang yang percaya tentang Allah yang mengutus dia untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Mesias yang akan datang ke dalam dunia. Tetapi di dalam momen di mana dia di dalam penjara itu sempat terjadi kegoncangan di dalam hatinya. Apakah Yesus betul-betul adalah Mesias yang dijanjikan itu, ataukah aku harus menunggu kepada yang lain? Karena aku ada di dalam penjara, Yesus tidak menolong saya untuk melepaskan saya. Nah, saudara-saudara, itu ada satu pergumulan di dalam hatinya Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi di dalam perjanjian lama yang masuk juga di dalam periode perjanjian baru. Jadi dia ada di dalam periode intersection antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dia ada di ujungnya. Dan dia adalah seorang nabi yang diberi pewahyuan Tuhan luar biasa tentang Mesias. Sejak awal Yohanes Pembaptis ini sudah menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia sudah mengatakan itu. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia berkata begitu. Tetapi momen di mana dia sedang terjepit, dia kemudian bertanya-tanya dalam hatinya, kenapa Tuhan Mesias tidak menolong melepaskan saya? Maka dia utus murid-muridnya itu, ada 2 orang diutus untuk pergi kepada Yesus. Saudara kemudian menanyakan, apakah engkau adalah yang kami nantikan itu, atau kami harus menunggu yang lain? Maka Yesus berkata, pergilah sampaikanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar. Jadi murid-murid Yohanes waktu itu mendekati Yesus, dia melihat ada orang-orang banyak yang di sekitar Yesus, mereka sedang disembuhkan oleh Yesus Kristus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mengalami penderitaan dilepaskan. Saudara, ini adalah tugasnya Yesus sebagai Mesias. Bahwa di dalam perjanjian baru, Yesus itu sebagai Mesias, dia harus melaksanakan ketetapan Allah di dalam perjanjian lama, bahwa Mesias itu
di dalam Yesaya pasal yang ke-53. Saya ingin mengajak kita untuk melihat sebentar ya. Yesaya pasal yang ke-53, saya bacakan ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, coba lihat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan seterusnya, saudara, kita lihat di situ Yesus digambarkan sebagai Mesias yang menderita. Tapi dia menderita bukan karena dosanya sendiri, tetapi dia menderita karena dosa umatnya, dan bukan cuma hanya dosa-dosa yang dia tanggung, tetapi juga penyakit daripada umatnya, orang-orang yang berdosa. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, ada satu gambaran yang tumpang tindih antara keselamatan dari dosa-dosa dan juga kesembuhan dari sakit, penyakit, dan kelemahan. Dan ini adalah satu pekerjaan yang dua-duanya dikerjakan oleh Yesus. Keselamatan kita adalah keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, di mana Kristus itu, dia mati di atas kayu salib menanggung semua dosa kita, tapi dia juga memikul seluruh penyakit kita di dalam tubuhnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas oleh Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya oleh Yesus itu, saudara. Nah, saudara, karena Yesus memang ditetapkan Allah untuk menanggung penderitaan kita, maka pada waktu dia masuk ke dalam pelayanan publik, saudara, Yesus itu melayani menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi tugas Mesias tidak pernah bisa dilepaskan dari pelayanan kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang sengsara, kepada orang-orang yang tertindas, kepada orang-orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Itu semua dilepaskan oleh Yesus, dibebaskan oleh Yesus, karena Yesus adalah Mesias. Nah, saudara-saudara, di dalam kategori pengertian ini, maka Yesus berkata kepada muridnya Yohanes, beritahukan kepada Yohanes apa yang kamu lihat, yang kamu dengar. Dan Yohanes sebagai seorang yang belajar perjanjian lama mengerti Mesias itu menanggung penderitaan kita. Dia menyembuhkan orang-orang sakit, maka dia dikuatkan hatinya menjadi percaya kembali. Nah, saudara, pada saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, kemudian dia memulai pelayanan publik ini, saudara, ada seorang yang datang, yaitu perwira, mendapatkan Yesus. Saudara, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-7, lalu Injil Yohanes pasal yang ke-4, ini dia mengutus hambanya dulu untuk minta Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan hambanya yang sakit. Dan ini seorang perwira yang membiayai membangun rumah Tuhan atau sinagog, saudara. Hambanya sakit begitu parah sampai lumpuh dan sangat menderita. Maka saya bayangkan ini sakitnya apa kira-kira. Saudara, mungkin ini adalah sakit syaraf kejepit yang membuat lumpuh, ya. Sedemikian menderitanya, sakitnya, menderitanya sedemikian rupa sehingga tidak bisa berjalan. Sangat menderita karena bergerak sedikit pun sakit. Atau juga bisa tulang belakangnya itu mati, ya. Tulang-tulang rawannya itu mati, tidak bisa
ditekuk, tidak bisa digerak. Saya beberapa kali melayani orang-orang yang seperti itu, saudara. Tuhan menjamah menyembuhkan mereka. Ada yang sedemikian rupa parahnya, saudara, sedemikian pahit hatinya, sehingga sulit disembuhkan kalau dia tidak mengucap syukur. Dan Tuhan menjamah dia, menyembuhkan melalui selalu mengucap syukur. Bukan cuma satu kali, tapi ratusan kali dia bilang, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengampuni saya, sudah menghancurkan penyakit saya, terima kasih Tuhan Yesus. Sampai dia bisa membungkuk 90 derajat, saudara. Terus begitu, mengucap syukur. Nah, saudara-saudara, saya melihat ada sesuatu yang luar biasa di dalam percakapan antara Yesus dengan perwira Kapernaum ini, saudara. Pada waktu Yesus sudah bilang sama pegawai-pegawainya yang diutus oleh kepala perwira ini, saudara, dia bilang, aku akan datang. Terus dia berjalan. Ternyata akhirnya perwira Kapernaum ini datang sendiri kepada Yesus. Tidak lagi dia suruh orang, karena dia merasa ada sesuatu yang dia harus sampaikan. Coba lihat apa yang dikatakan di sini. Ayat 5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, memohon kepada Yesus. Dia perwira ini minta sendiri, Tuan, dia nyebutnya Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7, coba lihat. Yesus tidak bilang macam-macam, dia langsung to the point bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus itu suka menyembuhkan orang sakit, saudara. Saudara percaya enggak kalau Yesus itu suka menyembuhkan orang sakit? Banyak orang yang sulit percaya Yesus suka menyembuhkan orang sakit. Kalau misalnya kita mendoakan orang sakit, orang Injili, ya, mendoakan orang sakit, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus itu kepengen menyembuhkan dia? Karena belum tahu jelas, maka bilangnya apa? Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Karena dia tidak tahu apa Tuhan itu mau menyembuhkan atau tidak, saudara. Perkataan yang penting adalah di dalam doa Yesus, jadilah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku. Let your will be done, not my will. Itu perkataan yang penuh iman dari Tuhan Yesus. Tetapi pada saat orang Injili berdoa, itu menjadi kalimat yang artinya sangat berbeda sama sekali. Karena dia tidak tahu apakah Tuhan di surga mau menyembuhkan orang sakit atau tidak. Maka doanya itu tidak berani mengklaim, tidak berani menyatakan, Tuhan, Kau suka menyembuhkan orang sakit. Dia bilang sama Tuhan, jadilah kehendak-Mu di surga. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Jangan kehendak-Ku. Saudara, ini seperti orang rohani, tetapi sebetulnya sama sekali bukan rohani, tetapi sangat tidak mengenal apa isi hati Tuhan sendiri. Saudara, kalau Yesus, dia Mesias, menanggung penyakit kita, saudara, kita mesti berdoa dengan iman bahwa Tuhan sudah menanggung penyakit kita. Dia suka menyembuhkan kita sebab dia sudah menanggung penyakit kita. Amin. Garis bawah ini. Karena Tuhan sudah menanggung penyakit kita di dalam tubuhnya pada saat Yesus disalibkan, saudara, maka sesungguhnya tidak ada keraguan bagi kita. Tuhan Yesus senang menyembuhkan orang sakit. Dia bahkan ingin menyembuhkan orang sakit. Persoalan menyembuhkan orang sakit itu sesuatu peperangan rohani, saudara. Peperangan rohani yang kita harus memahaminya. Nah ini, jadi kalau saudara melihat di dalam teks ini, saudara, Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkannya karena memang dia suka menyembuhkan orang sakit, saudara. Saudara bisa percaya enggak kalau Yesus suka menyembuhkan saudara yang sakit, ya? Ada orang yang ragu-ragu. Amin. Wah, saya yang sakitnya sudah didoakan pendeta ini, pendeta itu, sudah didoakan dalam persekutuan doa. Doanya bukan cuma satu kali, wah ribuan kali, mana saya tidak sembuh-sembuh. Ini pasti kehendak Tuhan, saya memang harus menanggung sakit penyakit, karena di dalam sakit penyakit kuasa Tuhan makin sempurna. Saudara, saya tidak menyangka bahwa saya tidak menyangkal ya, kalau di dalam penderitaan kita kuasa Tuhan itu bisa makin sempurna. Tetapi saudara, tidak adanya iman bahwa Yesus sudah menanggung penyakit kita itu sesuatu kerugian besar, suatu kekurangan iman kita.
satu kelemahan dan kesalahan kita sendiri. Nah, saudara harus pegang janji firman Tuhan bahwa Yesus sudah menanggung penyakit kita. Itu di dalam Injil Matius 8 ayat 17 ya, saya baca. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi sudah ditanggung, saudara. Nah, perwira ini waktu dia mendengar aku akan datang menyembuhkannya, dia bukan bilang sama Tuhan Yesus, oh Tuhan, Engkau betul-betul mau menyembuhkan ya? Oh, terima kasih. Bukan. Dia tahu Yesus akan senang sekali menyembuhkannya, tetapi dia merasa tidak layak. Ini beda, saudara. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia merasa tidak layak karena dia melihat Yesus terlalu besar, Yesus terlalu ajaib, dia terlalu mulia, dia maha kuasa, Mesias yang dahsyat, yang diutus oleh Allah sebagai juru selamat. Dia tidak layak menerima Yesus di dalam rumahnya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, ada orang yang kupingnya sakit sekarang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara boleh percaya, kuping kanan saudara mungkin tuli atau gatal-gatal atau masalah apa, saya tidak ngerti. Pokoknya masalah telinga, ada yang mungkin kesogok sesuatu sampai budek. Tuhan sembuhkan saat ini. Pokoknya kuping sebelah kanan, masalah di situ sudah disembuhkan. Lalu ada orang yang baunya di sebelah kiri, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini Yesus mendengarkan jawaban yang tidak biasa. Dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sudah dua kebenaran ini, saudara. Pertama, merasa diri tidak layak. Dan yang kedua, dia bilang, katakan saja sepatah kata, tidak usah datang, cukup ngomong saja, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, ini adalah satu hal yang menyatu. Ini yang Yesus sampai heran. Kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, iman itu terwujud di dalam satu pengertian bahwa Tuhan itu begitu besar dan dahsyat, dan saya ini tidak layak di hadapan Tuhan. Itu pertama, saudara. Saudara kalau punya iman yang besar, saudara akan berpikir, Tuhanku itu maha kuasa, Tuhan itu dahsyat, dia pasti sanggup menyembuhkan semua macam penyakit dan kelemahan, pasti sanggup. Dan Tuhanku itu punya kemauan yang sangat baik. Amin. Saudara bisa percaya Tuhan itu demikian tinggi, tetapi kemudian saat yang sama, saudara-saudara, itu zaman Roh Kudus saja, sehingga kita tahu saya ini orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, saudara, pengertian ini membuat kita kalau menerima mujizat itu hatinya bersyukur, berterima kasih. Ada orang yang dijamah sama kuasa Tuhan, terus dia itu bilang begini, oh Yesus Tuhanku, terima kasih, aku bersyukur, berterima kasih Tuhan, aku tidak layak, aku orang berdosa, Engkau sembuhkan saya. Orang seperti ini gampang sekali sembuh, saudara. Karena iman adalah dasar bagi kita menerima kesembuhan. Kalau imannya besar, kita bisa menerima kesembuhan dengan mudah, saudara. Iman yang besar seperti apa? Dia melihat Allah itu begitu besar dan dahsyat, tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara bisa melihat Allah itu demikian besar, enggak? Allah yang besar, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi saya orang yang kecil, saya yang hidup ini penuh dengan cacat dan kelemahan, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Wah, ini saudara besar sekali, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini dia bilang tentang otoritas Yesus yang dia percaya sedemikian tinggi. Cukup katakan saja sepatah kata, ngomong aja satu kata, tidak usah dua kata, bilang aja sembuh. Apa yang terjadi? Maka hambaku itu akan sembuh. Sepatah kata, apa aja, ngomong apa aja. Tuhan, kau mengatakan sepatah kata itu, hambaku pasti sembuh. Wow, saudara, kalau ada orang yang seperti ini, Tuhan,
jamah saya. Aku percaya Engkau sembuhkan saya. Aku Amin. percaya cukup Engkau melihat kepada saya langsung sembuh. Wow, saudara, Amin. Engkau juga imanmu besar. Puji nama Yesus. Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, apakah engkau punya iman bahwa Tuhan memperhatikan hidupmu? Amin. Cukup katakan sepatah kata saja. Aku Amin. akan sembuh, hambaku akan sembuh, Amin. siapapun akan sembuh. Cukup Tuhan di surga melihat saya saja. Di dalam kasih-Mu saya langsung sembuh. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Itu iman yang besar, saudara. Iman yang besar itu gabungan daripada rasa diri tidak layak dan rasa Tuhan besar. Dan kemudian melihat order otoritas yang sedemikian tak terbatas di dalam diri Tuhan kita. Ya, order otoritas yang luar biasa. Cukup ngomong saja satu kata, hambaku akan sembuh. Nah, ini saya melihat perwira itu bisa belajar tentang iman ini dari mana? Dari pengalaman dia hidup sehari-hari. Dia belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Saudara kalau mau belajar beriman, coba mempelajari dari hidup sehari-hari. Yesus itu kalau jalan-jalan, dia lihat matahari. Dia bilang apa? Tuhan memberikan matahari kepada orang-orang baik dan orang-orang jahat. Maka kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Itu belajar dari apa yang ada di dalam alam. Dia lihat burung gagak, dia bilang apa? Dia tidak pernah menabur, tidak pernah menanam buah tidak pernah, tapi dia diberi makan oleh Bapa di surga. Dia jalan-jalan lihat kebun, ya, lihat tanaman, bunganya bagus-bagus, imannya muncul. Saudara, mari kita lihat alam semesta, kita belajar tentang Tuhan. Semuanya itu memberitakan tentang Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang sempurna. Amin. Imanmu akan bertumbuh. Amen. Kalau engkau bisa membuat satu pengertian dari alam itu, bagaimana kita belajar beriman seperti Yesus. Nah, coba ini, seperti perwira ini, saudara. Dia bilang apa? Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Saudara, bicara soal otoritas itu bicara soal kuasa. Kuasa untuk memerintahkan, mengikat, memberikan satu hasil, ya, memerintahkan ketaatan kita. Ini otoritas, saudara. Jadi kuasa untuk mengikat, memberikan satu perintah supaya terjadi dan harus ditaati. Ini adalah bicara soal otoritas. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi Yesus kalau bicara itu otoritasnya semua tunduk, semua takluk. Penyakit apapun takluk di dalam nama Yesus. Nah, saudara mesti punya iman seperti ini, saudara. Saya belajar bagaimana bertumbuh di dalam otoritas, ya. Bilang sama penyakit, keluar. Penyakitnya belum keluar-keluar. Saya berkata lagi, dalam nama Yesus, keluar. Penyakit belum keluar lagi. Saya terus pakai otoritas itu. Akhirnya penyakit itu tunduk. Nah, saudara, kadang-kadang kita mesti berkali-kali sampai penyakit itu tunduk. Tetapi kita sedang menjalankan otoritas. Kalau kita bilang, amin, pergi kepada seekor anjing, keluar kau anjing. Anjingnya tidak mau pergi, dia putar-putar di sekitar kita. Saudara, otoritas saudara dijajal sama si anjing itu, saudara. Apa yang saudara kerjakan supaya anjing itu pergi? Ya, kalau anjingnya kecil ya saudara ambil sandal, saudara kejar begitu, ya, dia lari. Tapi kalau dia muter-muter saja, saudara ambil tongkat, saudara gebuk dia, supaya dia belajar otoritas. Nah, iblis dia menjajal kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah engkau punya otoritas di dalam hal itu? Nah, saudara, engkau mesti belajar di dalam otoritas Tuhan dan mendekat kepada Tuhan supaya engkau punya otoritas. Sangat dibutuhkan hubungan relasi dengan Tuhan supaya saudara mempunyai otoritas. Dan panggilan juga merupakan sebuah otoritas, saudara. Kalau saudara dipanggil sebagai presiden, otoritasnya saudara ngomong yang dengar menteri,
Yang dengar bupati, yang dengar gubernur, yang dengar sampai bawah-bawah ikut semua. Kalau saudara cuma kepala RT, saudara ngomong, presiden tidak dengar, saudara. Menteri tidak dengar, bupati tidak dengar, yang dengar siapa? Di bawahnya RT, RW, saudara. Jadi otoritas itu juga dari jabatan, saudara. Otoritas itu juga dari panggilan, saudara. Maka kita harus hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, pada saat dia bicara tentang Yesus, dia melihat Yesus sebagai Mesias, otoritasnya cuma satu kata saja, langsung tunduk itu. Wow, sungguh luar biasa. Saudara harus percaya Tuhan punya kuasa seperti itu, dan dia memberi kepercayaan kepada saudara sebagai pelayannya. Amin. Saudara harus belajar menggunakan otoritas itu. Nah, setiap kita harus memahami cara kerja otoritas. Diperintahkan, harus tunduk. Saudara harus mempunyai satu keyakinan, waktu memerintahkan penyakit pergi, penyakit itu harus betul-betul pergi. Kalau belum pergi, saudara terus ngotot. Sampai apa? Tunduk. Supaya apa? Dia kenal otoritas saudara. Tapi saudara kalau tidak menjaga hati dalam kekudusan, saudara juga tidak bisa punya otoritas, saudara. Kuasa Tuhan itu ada hubungannya sama hubungan dekat sama Tuhan. Kedekatan, kesatuan kita dengan Tuhan seperti apa? Bagaimana hembusan Kristus di dalam kita oleh Roh Kudus-Nya. Dan kita mengembuskan kepada Tuhan. Itu namanya spiration, hembusan dari Allah kepada kita dengan firman dan Roh Kudus. Dia memberikan hembusan pada kita. Kita hembuskan lagi dalam doa, dalam penyembahan, dalam pujian dan penyembahan. Itu spiritual spiration, timbal balik. Nah, juga termasuk di dalam seberapa dalam saudara meyakini iman di dalam kitab suci. Saudara percaya sama kitab suci seberapa dalam, itu akan menentukan otoritas saudara berapa besar. Nah, pada waktu Yesus mendengar, heran dia. Maka ngomong, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Terus dia bilang, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ini bicara tentang apa? Dari timur barat. Orang-orang non-Yahudi datang dari berbagai tempat, akan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, Tuhan itu tidak pandang muka. Siapapun saudara, kalau saudara tidak punya iman kepada Tuhan Yesus, engkau tidak punya hak untuk masuk dalam kerajaan surga. Walaupun saudara orang keturunan ningrat Yahudi, kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tidak bisa beroleh hidup yang kekal. Maka saya ingin ajak kita semua pada malam hari ini, mari kita punya iman kepada Yesus sebagai Mesias. Lihatlah kita itu sebagai orang berdosa, harapkanlah sesuatu dari Mesias. Saudara kalau minta disembuhkan, tetapi saudara tidak sungguh-sungguh minta disembuhkan, ya saudara kesembuhannya tidak akan kuat. Ya, saudara kalau tidak ada hati minta disembuhkan sama Tuhan Yesus, juga tidak akan terjadi kuasa Tuhan yang dahsyat. Saudara harus berharap sama Tuhan Yesus. Penyakit yang sudah bertahun-tahun minta disembuhkan, berharap besar kepada Tuhan Yesus. Dan percaya Tuhan sanggup melakukan dan Dia suka melakukannya. Dia sudah mengerjakannya bagi saudara di dalam penderitaan salib. Penderitaan salib itu sakit kita, kesengsaraan kita ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan kita betul-betul disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Amin. Nah, saudara-saudara, lalu kita bersyukur waktu menerima kesembuhan itu. Hati saudara terbuka, mengharap sama Tuhan. Iman itu kan mengharap sama Tuhan, ya. Dan waktu menerima kesembuhan dari darah dan bilur-bilur Yesus, itu darah Yesus menyucikan kita, melayakkan kita. Dan bilur-bilur Yesus itu membuat kita sembuh. Sebab kita digantikan oleh Yesus pada saat Dia menderita. Dia sakit di atas kayu salib. Dia menderita sejak dari Taman Getsemani, menanggung segala penderitaan batin kita, saudara. Untuk menderita sengsara di hadapan Allah Bapa itu. Dia sudah menggantikan kita. Saudara, kita tidak hanya berpikir bahwa penderitaan Yesus itu hanya di atas kayu salib. Tetapi sejak Dia datang ke dalam dunia, sudah menjalani ketaatan menggantikan kita.
termasuk juga penderitaan Getsemani itu juga menggantikan mental problem mental yang sedih, yang takut, yang khawatir begitu hebat ditanggung semua oleh Yesus Kristus. Jadi penderitaan Yesus itu seluruhnya bukan cuma di atas kayu salib. Dia menanggung siksa kita, menanggung sengsara kita. Dikatakan kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, soal menggunakan otoritas itu berhubungan sama perkataan mulut. Coba kita lihat sedikit sebelum saya selesaikan khotbah saya. Di dalam Markus 11 ayat 23. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, kalau ngomong sama gunung, anjak ke dalam laut, dalam nama Yesus. Lalu saudara bilang dalam hati, masa iya bisa, tidak akan terjadi. Kalau saudara bilang, pergi dalam nama Yesus, engkau percaya akan pergi, itu akan terjadi. Ini kata Yesus. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini hukum yang dibuat oleh Yesus Sang Mesias. Dia sudah membuat hukum ini bagi kita, saudara. Amen. Kita mesti percaya. Ini otoritas, saudara. Perkataan kita mengandung otoritas. Maka pada saat nanti kita melakukan pelayanan kesembuhan, sebentar saya akan berdoa buat orang-orang yang sakit. Saudara mesti percaya bahwa penyakitmu sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan waktu nanti saya deklarasikan engkau sudah sembuh, engkau mesti menerima dengan hati percaya, tanpa ragu-ragu, tanpa bimbang sedikit pun, dan bertindak berdasarkan iman yang saudara percaya. Amin. Mari kita berdoa. Sama-sama kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau pada malam ini kami berkumpul bersama-sama memuji menyembah Tuhan, dan kami belajar firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau memberikan firman yang luar biasa tentang Mesias. Kami melihat Mesias, Juru Selamat, adalah Juru Selamat atas dosa-dosa kami, tetapi juga atas penyakit dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus. Saudara, sebelum saya ajak kita berdoa buat orang-orang sakit, saya ingin mengajak kita buka hati lebih dulu kepada Tuhan Yesus. Undanglah Yesus sebagai Juru Selamat dan Raja dalam hidupmu. Kalau engkau selama ini hidupnya tidak menghargai Yesus, saat ini Yesus datang kepadamu. Tangannya dibuka dan dia memanggil engkau kembali untuk bertobat. Percayalah kepada Yesus. Buka hatimu saat ini. Bilang sama Yesus, Tuhan kita, Tuhan, aku datang kepadamu. Engkau Juru Selamat, sudah mati bagi saya. Dosa-dosa saya telah engkau tanggung di atas kayu salib. Saya telah mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Seluruh hukuman saya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuklah dalam hatiku Tuhan Yesus. Engkau bilang kepada Tuhan Yesus, ikuti saya berdoa. Masuklah Tuhan Yesus ke dalam hati dan hidup saya. Jadilah Juru Selamatku. Ampuni segala dosa-dosa saya, karena aku orang berdosa. Engkau Tuhan telah menanggung segala sengsara saya, semua penyakit saya di dalam nama Yesus. Engkau telah memikul segala dosa dan hukuman dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya. Mari Tuhan jamah hidup saya. Saudara, berikan hatimu kepada Tuhan Yesus saat ini. Katakan, aku berikan seluruh hidupku kepada Tuhan Yesus. Aku berikan rohku, jiwaku, seluruhnya, tubuhku seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Milikilah Tuhan Yesus. Jadilah penolong dalam hidupku. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku dalam nama Yesus Kristus. Sekarang saudara akui bahwa Tuhan itu betul-betul sudah menanggung penyakit saudara. Kata dengan iman, Engkau telah menanggung penyakit saya Tuhan Yesus di dalam tubuh yang menderita di atas kayu salib. Bahkan sebelum menderita, Engkau telah menanggung segala dosa saya di dalam tubuhmu. Sehingga Engkau menyembuhkan orang-orang sakit berdasarkan kebenaran
Engkau sudah menanggung penyakit kami. Dalam nama Yesus, saya percaya penyakitku sudah ditanggung semua oleh Tuhan Yesus. Penderitaan fisik, mental, spirit ditanggung oleh Tuhan Yesus seluruhnya. Saya percaya dalam nama Yesus, saya menerima kebenaran itu di dalam hati saya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara sekarang berdoa. Sebelum saya berdoa buat saudara lebih jauh, saudara mengaku dosa sama Tuhan. Kalau ada orang yang sudah menyakiti saudara, engkau harus mengampuninya. Karena Tuhan bilang kalau engkau mengampuni saudaramu, Bapa di surga akan mengampuni engkau juga. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Kesalahanmu akan tetap ada dan engkau akan mendapat hukuman. Itu sebabnya, saudara, sebelum kesembuhan terjadi, engkau harus punya perdamaian dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita. Mungkin saudara mereka pernah bersalah, ampuni mereka, berdoa mengampuni mereka dalam nama Yesus. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Saya serahkan waktu ini Roh Kudus bekerja. Mari Roh Kudus bekerja. Ampuni setiap orang yang sudah menyakiti hati kami, Tuhan. Sebutkan nama-nama mereka di dalam nama Yesus. Untuk Yesus saya mengampuni mereka dalam nama Yesus. Untuk Yesus saya berkati mereka dalam nama Yesus. Sebutkan nama-nama mereka demi nama Yesus. Dan sekarang buka hatimu kepada Tuhan Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Di dalam nama Yesus saya ikat roh-roh sakit penyakit demi nama Yesus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara buka tangan saudara. Bisa diarahkan di layar. Di tempat saya sedang berdoa juga, kuasa Tuhan itu akan datang dari surga melalui tangan saudara diarahkan di layar ini. Dalam nama Yesus, arahkan di tempat itu dengan iman. Bukan saya sendiri yang mengalirkan, tetapi Tuhan Yesus melalui saya, sebab Dia memerintahkan saya untuk melayani menyembuhkan orang-orang sakit. Dalam nama Yesus, roh sakit, penyakit, dan kelemahan, engkau terikat dalam nama Yesus. Roh GERD, roh COVID-19, dalam nama Yesus terikat. Roh kanker, roh sakit batu ginjal, roh darah tinggi, roh kencing manis, di dalam nama Yesus terikat. Roh nenek moyang, roh khawatir, roh gelisah, aku ikat kau dalam nama Yesus. Aku patahkan kuasamu semuanya, roh-roh jahat itu dalam nama Yesus. Roh buta, roh tuli, terikat semua dalam nama Yesus. Roh santet, roh pelet, roh gendam, mantra, terikat dalam nama Yesus. Roh perjinahan, terikat semua dalam nama Yesus. Roh luka-luka batin, terikat dalam nama Yesus. Aku patahkan kuasamu. Engkau sudah hancur oleh darah Yesus. Aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan dilepaskan saat ini di dalam nama Yesus. Engkau buka hatimu, terima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Darah Yesus melayakkan engkau di dalam nama Yesus. Dan terimalah kesembuhan sekarang di dalam nama Yesus. Buka hatimu dengan ucapan syukur, terima. Haleluya, dalam nama Yesus. Engkau terima di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jadilah sembuh sekarang. Tidak ada lagi sakit kepala, tidak lagi demam. Roh demam sudah terikat dan hancur di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi COVID-19. Tidak ada lagi kanker, lenyap, benjolannya lenyap. Asam lambung berlebihan tidak ada lagi. GERD sudah hilang dalam nama Yesus. Khawatir sudah hilang. Cemas hilang. Darah tinggi hilang. Kencing manis hilang. Dalam nama Yesus. Roh autoimun, pergi kau dalam nama Yesus. Juga autoimun hilang. Sembuh dalam nama Yesus. Gangguan-gangguan otot, sendi, syaraf kejepit semua hilang dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan kau demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau bersyukur, terima kasih sama Tuhan. Dan sekarang engkau gerakkan bagian tubuh saudara yang sakit. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan engkau. Bersyukur sama Tuhan. Bukan saya yang menyembuhkan, sama sekali bukan saya. Tuhan Yesus saja. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah, saya ingin mengajak saudara yang sudah disembuhkan boleh bersaksi. Tuhan Yesus suka orang bersaksi, sebab Dia akan menerima meterai kesembuhannya demi nama Yesus. Dan saudara akan diberkati. Silakan saudara, kalau mau diambil alih oleh pengurus untuk silakan aja Pak. Lagi. Silakan Pak, yang mau bersaksi tadi bilang silakan ya. Oh, silakan langsung saja.
Silakan Saudara, Bapak Ibu, jika ada yang mau bersaksi, silakan dibuka mic-nya Bapak Ibu. Jangan tunggu-tunggu. Saya Tuhan mau bersaksi, Pak. Ya, bisa diarahkan itu kameranya ke orang ini, silakan, Ibu. Ya, tadi pagi itu saya kan pinggang saya sakit, terus saya sudah berdoa, kemudian siang sampai sore itu sembuh. Pinggang saya sakit, kepala saya itu sakit, siang sudah sembuh, tapi mata saya itu dari pagi sampai sore ini tadi itu sakit, terus saya sampai ngomong kok sakit, Tuhan kok sakit gak sembuh-sembuh, yang lain kau sembuhkan, kenapa kok ini gak sembuh-sembuh. Nah, tadi Bapak mengatakan yang sakit sembuh waktu kita berdoa tadi itu, kok rasanya tangan saya itu hangat, ada kayak hangat kayak gitu, terus tiba-tiba kok saya merasakan ada kesembuhan, mata saya itu sekarang sembuh, Pak. Puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Saya bersaksi, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Iya. 1 minggu ini memang saya kurang enak badan ya, karena gumpalan darah tuh selalu keluar dari hidung saya gitu. Tapi saya percaya, saya mau pegang iman yang dikotbahkan tadi ya, ketika perkataan Yesus mengatakan sembuh, saya sembuh. Saya yakin tadi kenapa saya kasih mati video, saya buang darah dulu, saya nggak tahu ya, emang selalu datang gumpalan banyak begitu, bukan mimisan, bukan, tapi memang gumpalan begitu. Tapi waktu kita tadi Bapak lepaskan urapan kesembuhan, saya sangat yakin dia mulai agak enak napasnya gitu ya. Jadi saya percaya malam ini saya pasti sembuh gitu. Amin. Saya yakin. Shalom Bapak Ibu. Saya itu menderita asam lambung sudah 1 tahun. Terus beberapa hari ini tuh dada sesak, terus sampai ke tenggorokan, terus ditambah lagi kurang lebih 1 minggu itu pinggang sampai punggung tuh sakit. Mungkin kurang minum, saya sudah minum obat, minum apa, tetap saya duduk pun itu tidak nyaman. Jadi beberapa hari ini saya itu kalau mengikuti ibadah itu duduk di tempat tidur, di kasur, terus saya saya ganjel ya, kalau orang Jawa itu saya ganjel bantal ini. Ini tadi juga begitu, saya kok dadanya nggak nyaman. Tapi setelah Bapak Yohanes membawakan doa, saya itu gerak-gerak gini, terus ada kayak ada suara, coba kamu pindah duduk di kursi. Puji Tuhan kok ini nyaman, sampai agak lama kok enggak sakit. Puji Tuhan, terus dada saya juga. Haleluya. Tuhan Yesus. Tenggorokan ini juga nyaman. Saya sampai gini, kok saya bisa duduk? Sudah duduk nyaman. Saya beberapa hari ini nggak bisa duduk nyaman. Saya mesti gerak-gerak. Amin. Kalau ibadah itu enggak nyaman, tapi puji Tuhan ini kok lama, enak, nyaman, bisa duduk. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Yohanes, melalui Bapak Yohanes saya disembuhkan, terima kasih. Ya, tadi waktu Pastor Yohanes bilang ada orang yang pundak sebelah kirinya itu sakit. Tadi saya tiap 2 hari ini setiap selesai perjamuan pasti saya oleskan anggur perjamuan di pundak saya. Sampai tadi siang pagi juga belum sembuh. Ternyata ini tadi Bapak bilang kalau pundak di sebelah kiri ada yang sudah disembuhkan, ternyata saya sudah disembuhkan. Puji Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, Ibu juga disembuhkan sakit kepalanya itu Ibu. Ibu sering sakit. Betul. Ya, betul. Ya, sembuh di dalam nama Yesus. Ya, puji Tuhan. Ibu, Tuhan, terima kasih. Ibu sebentar, tunggu, dilihat sebentar. Beban-beban dalam hati Ibu juga dilepaskan oleh Tuhan Yesus baru saja. Oleh darah Yesus, Ibu diangkat dan beban-beban hatinya lepas semua. Ibu rasanya ringan ini sekarang. Terima kasih sama Tuhan. Ya.
Betul, tadi ada waktu perjamuan kudus itu rasanya ada yang saya melayang gitu. Memang gitu. Ada yang melayang. Ringan gitu rasanya, badan saya kayak diangkat gitu memang. Waktu Ya, perjamuan. bebannya sudah hilang. Ya, rumah tangga Ibu diberkati Tuhan. Ibu mesti bersyukur terus. Jangan bersungut-sungut lagi, ya. Dan tidak boleh suka marah-marah. Puji nama Yesus. Terima Haleluya. kasih. Ini shalom semuanya. Shalom. Menyaksikan cinta kasih Tuhan. Memang berapa hari ini tangan saya ini sakit, kayak ngilu gitu. Tapi pas tadi waktu Bapak berdoa, terasa aliran kuasa Roh Kudus itu kayak ada getaran gitu Pak, baru hangat. Puji Tuhan, sudah tidak sakit lagi, tidak ngilu lagi. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Itu kalau sakit seperti apa Ibu sebelumnya? Kayak ngilu, kayak angkat ban berat gitu Pak. Oh, puji Tuhan. Ya, sudah berapa lama sakitnya? Oh, baru berapa hari ini Pak. Tapi saya bilang, kenapa ya Tuhan, ada apa ini ya? Tapi saya percaya, saya imani, pasti saya tidak mau pikirkan sakit ini. Ya. Ya. Syukur, puji Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Amin. Tadi sebetulnya beberapa minggu ini memang saya kesal sekali lihat anak laki-laki saya yang nomor 2 gitu ya. Kesal sekali. Ibu, tangannya diturunkan Ibu supaya kelihatan mukanya. Ya. Saya kesal dengan anak laki-laki saya nomor 2. Kalau diomongin nggak mau dengar gitu ya. Terus kata Bapak, kalau misalnya kita mengampuni, terus saya betul-betul mengampuni. Saya bilang, Tuhan, saya mengampuni anak-anak saya, dan saya mengampuni orang yang benci saya, dan saya belajar untuk melepaskan pengampunan. Terus kayak beban saya itu terangkat. Malah sekarang kok suka kayak mau ketawa saja, kayaknya beban saya itu udah diangkat gitu. Oh, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihi Ibu ya. Amin. Ibu Amin. Dewi. Puji Tuhan. Ya. Itu punggung belakangnya Ibu juga dijamah sama Tuhan, punggung belakang. Itu rasanya enak Ibu. Puji Tuhan. Ya. Ibu tidak akan pegel-pegel lagi punggungnya, itu sudah enak Ibu. Coba lihat itu. Iya Pak, betul. Puji Tuhan. Sudah mau terbang Pak. Tadi waktu pemujian itu kan saya seperti nggak berani kesaksian, tapi kesaksian itu Tuhan betul nggak ini kesaksiannya, saya nampak gitu ya. Saya belum pernah melihat malaikat gitu ya. Tapi seperti di dalam Mazmur 91 ayat 11 itu malaikat menjaga kita. Betul saya nampak Tuhan, ataukah ini boleh saya menjadi saksi? Karena ini tidak sering saya nampak tapi saya nggak berani karena nggak sesuai dengan firman Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya dinampain, saya mau sesuai dengan firman-Mu. Kalau tidak dengan firman-Mu, saya tidak akan menjadi kesaksian gitu. Tadi saya nampak malaikat-malaikat itu berdiri, bajunya warna putih gitu. Mereka menyanyi kayak, wah, saya bilang, Tuhan, ataukah ini betul? Saya bilang, selama ini saya minta, tapi kalau belum waktunya, saya tidak akan apa gitu. Saya sangat, Tuhan terima kasih kalau ini betul. Saya lihat betul ya Tuhan, saya mau jadi kesaksian. Kalau enggak, saya enggak sesuai dengan firman, saya enggak akan mau Tuhan. Saya ingin belajar. Dan saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kedua, saya sangat berterima kasih kepada Pastor Ibron, Bapak Gembala yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak. Ini saya ada benjolan di leher Pak. Ini sudah agak sedikit, agak kecil-kecil Pak. Selama Bapak ada doa. Amin. Haleluya. Terus ini juga Pak, anak saya selama ini kan tidak mau ikut ini mesbah doa, pokoknya dipanggil ibadah tidak mau. Tetapi setelah waktu didoakan sama Ibu Emma waktu tanggal 20, jadi saya minta doa terus katanya alam bawah sadarnya dikuasai sama iblis. Syukur didoakan itu hari syukur puji Tuhan mulai tanggal 21 ikut terus ibadah sampai sekarang Pak. Jadi haleluya. Terima kasih kepada Menara Doa Segala Bangsa. Lewat ini kami dibentuk Pak. Tinggal ini suami saya juga dan mungkin bisa ikut Pak. Dan terus terang juga ini saya ini Pak, saya bilang selama ini setelah saya dengar dari Bu Riri itu tentang masalah keluarga, saya merasa bahwa
Ya saya memang juga banyak membuat kesalahan, jadi syukur puji Tuhan dengan adanya khotbah itu saya merasa diri saya bahwa diri saya paling harus juga banyak dibentuk gitu. Jadi saya bilang mudah-mudahan juga suami saya bisa ikut ini ibadah seperti ini, karena terus terang saya bilang suami saya itu tidak mau ikut ibadah ini. Mudah-mudahan ke depan ini dia bisa juga ikut. Itu saya, terima kasih. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Silakan Bu Devi. Terima kasih. Saya kan dari tadi nontonnya di YouTube, jadi coba masuk lagi ke Zoom. Tadi saya kan karena sudah sakit beberapa hari ini, cuma baring aja. Saya kayaknya disuruh duduk. Waktu saya duduk di sini, tadi kan mapet ini hidung sama kepala ini sakit berat rasanya. Tapi waktu saya duduk habis didoakan tadi, hidung saya ini nggak mapet lagi. Kepala ini tegak aja diri dari tadi, rasanya ringan. Puji Tuhan, haleluya, saya bilang dalam hati, haleluya. Jadi saya percaya pasti semua Tuhan sembuhkan. Saya yakin dalam beberapa hari Tuhan pasti sembuhkan semua. Iman saya yakin itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga Bapak Pendeta sudah mendoakan luar biasa hari ini firman Tuhan yang saya terima. Yesus yang menolong Ibu. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya mau bersaksi ya saudara ya. Saudara, walaupun saya ini suka doain orang sakit, saya juga minta ataupun senang didoain oleh pengurus MDSB ataupun hamba Tuhan yang ada di MDSB, saudara ya, dalam tim 5 jawatan. Saudara, saya bersyukur Tuhan sembuhkan saya dari COVID. Ya, saya bersyukur COVID saya tidak parah. Ya, saya cuma demam aja, makanya saya pikir saya nggak sakit COVID, saudara. Nanti di swab kan baru ketahuan ternyata saya positif. Ya, sejak 6 Juli sampai hari ini, tapi saya bersyukur saya sudah yakin saya sudah sembuh. Saya semuanya baik aja, penciuman baik, rasa baik, apa semua baik-baik aja, saudara ya. Cuma ada 1-2 hari saya demam. Nah, tapi 2-3 hari ini saya merasa dada saya kok rada nggak enak gitu ya. Nggak enak, saya pikir memang sudah ada yang ngomong Pak Ebron, selesai itu pergi swab lagi. Ya, saya bilang tunggu dah sampai batuk saya sembuh betul, saya mau swab lagi lah. Nah tadi 2-3 hari nggak enak ya. Ya, saya sharing dengan Ibu Pendeta Riri, ya teman kita di hamba Tuhan di MDSB. Dia bilang, Bu Riri doain saya. Jadi waktu jam 6 kurang 5 menit saya didoakan beliau. Ya, dan saya merasakan waktu Ibu Riri doain itu ada terasa, karena yang nggak enak ini seperti di sini ya, di dada lah ya. Saya lihat ini kayak ada hubungan dengan paru-paru atau apalah. Waktu Bu Riri doainnya saya merasakan ada terasa ini ya, ada hawa hangat lah. Zaman saya, dan saya tahu itu zaman Tuhan. Nah, makanya tadi waktu Pak Yohanes doain juga untuk kesembuhan, saya merasakan ada satu zaman lagi ya. Zaman lagi ada hawa hangat yang menjamah dada saya ini ya, dan saya percaya besok saya akan rencana swab ya, sekaligus juga ke dokter internis untuk cek di rumah sakit. Saya percaya saya sudah sembuh sempurna ya. Saya percaya bahwa swab nanti, saya percaya COVID-nya sudah negatif, udah nggak ada lagi ya. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya, istri, anak, kita cuma bertiga di rumah. Saya memang waktu kena COVID itu CT-nya cuma 21. Saya bersyukur istri saya tidak parah, cuma OTG. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau kita sampai semua satu keluarga kena ya. Tapi itulah Tuhan yang baik ya. Apa yang kita tabur, kita tuai. Setiap hari saya menanggung, melayani orang-orang yang susah, yang jalan buntu 5-8 orang. Sehingga saya bersyukur karena saya banyak memikul orang-orang susah, punya kesedihan, kesusahan. Saya bersyukur Tuhan batasi benar ya. Sehingga saya hanya demam aja. Istri saya cuma OTG, dan saya yakin juga sudah sembuh. Dan saya bersyukur anak saya negatif. Ya, anak saya negatif. Nah, ini semua kemurahan Tuhan. Saya berterima kasih untuk Pak Yohanes yang sudah doain.
Dan saya percaya walaupun didoakan secara massal, tidak satu persatu, saya percaya Tuhan Yesus yang bekerja, Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Tuhan memberkati Bapak.